ini juga ada Arsenal yang wow, boring game, skor kacamata tapi tetap menang, dia tetap maju sebagai semifinalis. Apakah mungkin hasil ini adalah menandakan Arsenal, kalau kata Glenn kan waktu Piala FA dia rotasi, dia nyimpen tenaga atau apalah mempersiapkan buat UCL. Apakah sekarang kebalikan? Dia sengaja di UCL ini tidak bermain terlalu maksimal demi menghadapi lawan City di akhir pekan, coach. Yang ngomong beda konteks lah, maksudnya kalau lu mau nyimpan tenaga buat City, kelihatan dari starting 11-nya kan berbeda kalau bandingkan dengan FA Cup. Karena kalau lu lihat Mosquera kan bukan sebagai bek kanan, tapi pilihannya adalah Ben White yang udah dua pertandingan underperform. Martinelli yang nggak pernah nyetak gol dan parah banget musim ini dimainkan lagi karena memang nggak ada pilihan gitu. Jadi ini memang starting terbaik Arsenal di musim ini. Cuma ada satu kena tiang dan ada satu shooting nggak usah atau apa ya di babak kedua yang nyaris ngebuat akhirnya 1-1. Lu bayangin SG-nya 0, sekian. Parah banget. Dan ini 0,2 cuman itu udah sering kan 0, itu dia. Emang lini depan Arsenal ini kan udah masalah dari awal musim. Cuman terbantu dengan gol-gol dari corner yang ya pada akhirnya sah-sah aja. Cuman yang gua worry adalah sekarang lini pertahanan Arsenal udah mulai shaky. Kalau kalian perhatiin berapa kali David Raya bisa salah passing. Berapa kali Saliba shaky. Itu kan gak terjadi di match ini aja, tapi di match-match kemarin pun juga terjadi hal yang sama. Padahal kita tahu lini belakang Arsenal itu menjadi salah satu tumpuan Arsenal, bisa pemimpin Liga Inggris dan juga lolos ke Champion sampai dengan sekarang. Yalah, itu terlalu banyak teori. This team is fucked up loh. Nggak punya mentalnya mental sampah. Kalau mental itu gue setuju. Cuma mental akhirnya tempe. Kenapa lu bisa punya pemain mental tempe? Ya karena pelatihnya tempe mentalnya, nggak punya mental juara. Lu nggak bisa ngomong tim ini fuck up juga, karena pada akhirnya ini tim yang masih berada di peringkat 1 dan sekarang di semifinal UCL. Artinya kan it's lebih baik dibandingkan tim-tim lainnya. Ini tahun ini kemungkinan besar. Tahun terakhir. 4 tahun beruntun runner up. Masih kemungkinan kan? Iya. Tapi 3 tahun beruntun runner up untuk gue lu nggak punya mental juara. Sesimpel itu. Lu boleh main bagus pada saat awal musim gak ada tekanan, paruh musim gak ada tekanan. Tapi menjelang akhir musim tekanan itu, dan Arsenal sering gagal dengan itu. Kenapa? Selalu gagal. Iya, kenapa? Simple, kan lu gak punya mental juara. Pemain yang punya mental juara masuk tim Arteta jadi cupu. Yang salah siapa ya? Arteta. Orang aja takut nyalain Arteta. Udah 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir gue bilang ini pelatih Arsenal gak akan kemana di bawah pelatih ini. How can you motivasi pemain lu dengan light bulb, bawa lampu, terus latihan dipasang speaker, penonton Anfield akan kayak gitu juga, kalah juga kan, stupid gitu loh. Pakai pensil. Ya, dia metodenya tapi lucu-lucu sih memang. Enggak kan, gue kalau jadi pemain gue ketahuan ini pelatih goblok amat sih. Dia emang itu di luar lah. Cuma kalau di dalam lapangannya yang gue sekarang agak meragukan adalah nggak ada perubahan yang dilakukan oleh Arteta gitu. Memang dari segi skema taktiknya kita tetap kesulitan mencetak gol. Emang selalu begini kan, nggak ada plan B, plan C, plan D. The real miskin taktik ya begini nih. Ya, karena tadi dicoba kan Eze dimainin sebagai gelandang juga nggak works. Kemarin juga Odegaard juga nggak berjalan. Madueke yang selalu puji coach udah terbukti nggak bisa jalan. At least Madueke lebih bagus daripada Saka musim ini. Pemain kayak Martinelli sama Trossard bisa dipertahankan bertahun-tahun. Dan yang gue sadarnya tadi yang kemarin gue bilang juga Bang Maji di episode yang Senin, Timber itu kan benar-benar jadi vital banget ya. Mosquera tadi sama sekali nggak bisa nyerang karena Madueke berapa kali dia di double team, nggak ada backup, nggak ada bantuan, dan jarak antar pemainnya jauh banget kan. Gue bilang ini instruksi dari Arteta biar lebih defensif aja di belakang, biar nggak kecolongan dengan counter. Dan ini udah berapa match terakhir begini, kok bisa di awal-awal musim main bagus, menang beruntun berapa kali, 12 kali berapa belas. Menjelang akhir musim di mana tekanan lebih besar, City mulai naik lagi, kita flop. Arsenal flop. Dan flopnya tuh benar-benar kelihatan. Gak ada kreativitas, XG-nya 0, sering kali kayak begini. Ini kan mental doang. Tugas siapa untuk bisa mengangkat mental pemain? Ya pelatih lah. Pelatih lah. Fans Arsenal nggak berani nyalain Arteta, itu heran gue. Tapi gue sempat lihat podcast siapa waktu itu Overlap ya, apa siapa tuh yang ada Roy Keane dan kawan-kawan, dia bilang
Arsenal itu juga lack of leadership di sana. Iya. Tapi menurut gue kayak Declan Rice sama Gabriel emang belum cukup sebagai leader gitu. Belum. Declan Rice terutama ya. Belum. Leadership itu zamannya Roy Keane, Oh, iya, Patrick iya. Vieira. Tapi udah jarang kan coach ada tim yang punya leader kayak gitu kan. Sekarang udah jarang. Betul. Cuman kalau lu nggak punya leader, minimal lu punya quality. Iya itu sih yang bedakan ya. Jadi Sistem Arsenal akan lebih berjalan dengan pemain-pemain yang kualitasnya lebih hebat. Oke. Cuman dia memang harus berubah. Iya kan. Ambil pemain, harus berani ambil pemain bintang. Ya itu kayaknya yang dia kayaknya belum mau tuh kayaknya karena dia Ya, kalau lebih dia belum mau ya. dia kayaknya pengen semua pemain ada di bawah kekuasaan dia gitu kan. Nurut. Makanya dengan metode-metode aneh-anehnya itu dia sampai metode dari pelatih American football dia sempat pelajari juga, dia diskusi segala macam. Lucu. Gue rasa di American football nggak ada kayak gitu juga. Ngapain lu pasang speaker? Oh ini penontonnya Anfield kayak begini. Dia emang Tolol kan kayak begitu. pada akhirnya Arteta adalah seorang loser atau memang seorang champion sih. Kita lihat apakah benar-benar dia tidak punya mental juara atau justru dia bisa membentuk mental juaranya dengan ujian di musim ini. Itu dia dari POV fans Arsenal yang memang akan ditentukan di akhir musim. Lu gak nanya POV sebelah lu? Dia mah udah tahu gua. Tapi dengan lu prediksi champion, dengan lu ngeliat Arsenal trennya sekarang, lu merubah prediksi itu gak? Enggak, lebih pesimis aja. dan karena efek mental lu yang susah. Iya, efek mental.